Oke, Bang Kris kemarin habis menghadirkan saksi dari pihak Ruben. Nah ini kan dari pihak itu kan dari pihak Ruben tapi mengenal juga akrab sama Sarwenda sama Ruben. Ya. Mungkin boleh diceritakan dari sisi Sarwenda seberapa akrab mungkin sama saksi yang kemarin didatangkan. Ya, jadi terima kasih. Kemarin betul agenda sidangnya adalah kesaksian dari pihak penggugat, ya. Karena memang kami sebagai terduga tidak hadir, jadi kami juga tidak akan menghadirkan saksi, ya. Tetapi saksi yang hadir kemarin adalah saksi yang sudah terkonfirmasi oleh pihak klien kami. Ya, artinya saksi yang hadir adalah saksi yang sudah terkonfirmasi oleh klien kami. Artinya saksinya mengenal benar klien kami karena memang mereka adalah karyawan, ya, mereka berdua adalah karyawan di rumah, ya, baik yang satu security, yang satu kalau nggak salah karyawan dari klien kami. Nah jadi saksi yang ada memang hanya itu yang bisa kami hadirkan, tetapi kami dapat informasi bahwa memang hakim meminta saksi tambahan, ya, tetapi nanti silahkan tanya ke Bang Minola, ya, karena memang kan mereka yang bersidang. Ya. Oke, nah kemarin juga bahwasannya pihak Ruben ingin tetap lanjut, ibaratnya tetap cerai. Mungkin dari Sarwendanya sendiri apakah emang ada keinginan untuk rujuk kah? Emang yaudah tetap berjalan aja? Ya, untuk perkara rujuk tersebut memang sepertinya sangat kecil kemungkinannya, ya, karena sudah sampai di level tahap persidangan sampai pada kesaksian dan pembuktian. Jadi memang kecil kemungkinannya kalau kita bisa katakan untuk ke arah rujuk. Tapi ya memang tidak menutup kemungkinan, yang namanya kuasa Tuhan kita nggak tahu, ya. Tapi untuk saat ini kecil kemungkinannya. Nah kalau untuk karyawan yang kemarin dihadirkan ini kan bekerja untuk Sarwenda dan Ruben. Nah setelah bercerai nanti kan otomatis berpisah ya. Nah ini perusahaannya akan seperti apa? Atau karyawannya akan ikut kemana nih Bang Kris? Ada omongan kesana nggak dari klien Abang sendiri? Saya pikir nanti akan disampaikan langsung oleh klien kami, ya. Yang diajukan di dalam persidangan ini hanya masalah perceraian, ya. Mungkin itu nanti masuk kaitannya dengan bagaimana gonung ini, ya, bagaimana perusahaan ini terbaginya seperti apa, yaitu nanti, ya, setelah perceraian. Tapi yang disampaikan kemarin saksinya dan juga keinginan klien adalah hanya untuk masalah perceraian. Jadi kita belum bisa komen, tapi setelah nanti putusan klien yang akan bicara soal itu. Oke, nah ini tetap kan tadi bahwasanya peluangnya sangat kecil. Itu karena ada faktor yang sempat ramai juga karena orang ketiga kah atau seperti apa mungkin Bang? Kami tim kuasa hukum bisa menyampaikan dengan tegas di sini bahwa 1000% tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga atau orang ketiga, ya. Jadi yang disampaikan bahwa klien kami ada informasi bahwa ada orang ketiga, itu kami bantah 1000%. Kenapa? Karena di dalam gugatannya pun tidak ada membicarakan soal orang ketiga. Ya, jadi pada saat kami bicara 1000% ini kami punya dasar, yaitu gugatannya tidak berbicara satupun soal orang ketiga. Ya, artinya memang tidak ada orang ketiga. Bang Kris, kabarnya mungkin ini sebenarnya agak personal ya. Katanya Ciwen mungkin udah deket sama orang baru atau pria baru ini. Mungkin nyampe nggak sama Bang Kris sendiri atau gimana? Itu masuk ke ranah yang pribadi, ya. Jadi saya tidak bisa bicara terlalu banyak, ya. Tetapi sebagai pengacara kami memastikan, ya, bahwa pertama terkait isu pihak ketiga, orang ketiga tidak ada, ya. Lalu kalaupun memang sekarang misalnya dibilang dekat, ya itu adalah hak pribadinya, ya, yang mana tidak menyalahi aturan apapun, ya, sepanjang memang perkara ini akan mau diputus untuk perceraian, ya. Karena sebelum diputus perceraian yang dilarang adalah tidak boleh dia menikah lagi, ya. Nah, tetapi sekali lagi isu terkait pihak ketiga sudah kami bantah, itu tidak benar. Dan isu terkait dengan lagi dekat seseorang, saya pikir tanya langsung ke pihak klien kami, ya. Bang, terakhir mungkin nanti kan hakim minta saksi tambahan ya. Nah mungkin ada rencana untuk membawa saksi, apakah udah ada rencana apakah dari keluarga mungkin atau teman atau jumlah orangnya barangkali seperti apa Bang? Iya, terkait saksi ini, jadi begini ya. Saksi yang kemarin diajukan
di persidangan juga sudah hasil konfirmasi dan komunikasi antara klien kami dengan pihak Ruben dan kuasa hukumnya. Nah, terkait permintaan hakim untuk menambah lagi 1 orang saksi, mungkin nanti akan ada komunikasi kembali antara pihak kami dengan pihak kuasa hukum Ruben, dan dari pihak klien kami juga nanti akan saling berkomunikasi lagi, karena memang yang dibutuhkan benar-benar adalah orang yang tahu persis permasalahannya, yang dengar sendiri, yang lihat sendiri. Jadi memang ya butuh orang yang dekat dari kedua belah pihak. Jadi gini, saksi yang ada kemarin memang mereka melihat ya ada yang namanya pertengkaran. Tetapi kurang lebih yang disampaikan di dalam persidangan, yang ditanyakan hakim adalah apa yang menjadi alasan mereka bertengkar, sehingga kualitas klien kami ini tidak sampai di sana, karena klien kami itu kan hanya sebagai karyawan ya, sedangkan pertengkaran itu pasti di ranah yang pribadi, yaitu di kamar gitu ya. Jadi apa alasannya, nggak mungkin juga seorang majikan kepada karyawannya akan terlalu terbuka alasannya apa gitu. Tapi kami sedang berusaha mencari mana saksi yang memang bisa memuaskan keinginan hakim lah ya, memuaskan keinginan hakim, artinya memenuhi keinginan hakim bahwa ingin mendapatkan saksi yang lebih dalam lagi. Nah, nanti kami coba upayakan. Tapi banyak netizen bahwasanya mendukung ibaratnya untuk Ruben dan Sarwenda tetap bersama. Mungkin dari kuasa hukum sendiri udah ada mengupayakan untuk kayak ibaratnya balik rujuk lah, karena kan ini kan menyangkut ada anak-anak di dalamnya juga. Jadi gini, terkait dengan proses rujuk, memang dari awal persidangan kami kuasa hukum terus mencoba berbicara dengan klien bagaimana upaya rujuk ini bisa dilakukan ya, tetapi sampai di titik ini kami sebagai kuasa hukum sudah melihat bahwa sangat kecil kemungkinannya mereka untuk berdamai atau rujuk ya. Bagaimanapun ya kita hormati ya, yang penting saya lihat mereka tetap fokus untuk membesarkan anak dengan sebaik-baiknya ya. Orang tua ini boleh berselisih, tapi jangan sampai kebahagiaan anak menjadi terbengkalai ya. Jadi saya pikir mereka adalah orang yang dewasa dan artis yang cukup baik menurut saya dalam menangani kasus ini ya. Jadi mereka benar-benar menjaga image mereka di depan anak, mereka menjaga psikologis anak ya. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang ini menurut saya sudah yang terbaik. Tetapi kalau untuk rujuk, meskipun saya bilang sangat-sangat kecil, tetapi yang namanya kemungkinan ya tetap masih ada ya. Kita doakan aja yang terbaik buat mereka. Tapi kalau bola liar yang ibaratnya kayak mengejek atau apa tentang Ruben dan Sarwenda sendiri, dari Sarwenda nggak mau ngambil pusing kah, apa tetap disaring lagi nama-nama akun atau apa mungkin Bang? Kalau terkait itu begini, klien kami dan klien Bang Minola gitu ya, fokus dengan perkara ini, fokus dengan pokok perkara ini agar bisa selesai dengan baik, sesuai dengan pertimbangan hakim juga yang tepat begitu ya. Kita ikuti hukum acaranya, dan terkait dengan adanya tindak-tindakan yang Ofensif atau apa? ofensif mengarah ke pidana, itu kita lihat nanti sejauh mana kita akan menanggapi hal tersebut. Tapi kalau ditanya apakah klien kami fokusnya ke situ, tidak, fokusnya lebih kepada selesai dulu perkara perceraian ini. Ya, tapi memang begini, klien sempat telepon ke kami untuk meminta kami untuk melihat mana akun-akun yang memang menyerangnya itu benar-benar tidak rasional lagi ya. Jadi benar-benar fitnah. Nah, itu sedang kami kumpulkan. Nanti setelah putusan ini baru kita akan bergerak ya terkait dengan akun-akun yang memang sudah di luar batas ya. Jadi memang sebagai artis tentu konsekuensinya ada ya, bahwa mereka sebagai public figure harus menerima kritikan, betul. Tapi kalau sudah yang menjurus kepada fitnah dan ini sudah dilakukan secara masif sama akun-akun tertentu, itu pasti kami akan proses ya. Jadi sekarang ini kami dalam proses pendataan, tetapi tindakannya akan kami lakukan setelah putusan. Sekarang udah ada berapa akun Bang yang sudah ada di list? Ya lebih dari 5 lah ya. Tadi kita lihat lebih dari 5 akun yang kita perhatikan ini aja gitu yang disampaikan gitu, ya. Dan terus saya juga menghimbau lah ya, atau kita menyampaikan kepada pihak-pihak lain ya, bahkan itu seorang psikolog ya,
hati-hati dalam berkomentar yang dilakukan tanpa data. Ya, ada yang beberapa psikolog juga yang menyampaikan bahwa hati-hati hubungan klien kami dengan anaknya sudah mengeluarkan statement-statement begitu. Saya pikir harus direm, hati-hati, karena apa? Dilihat dulu datanya, ya harus ketemu dulu dengan orangnya, dulu permasalahannya seperti apa. Karena data yang kami terima, fakta yang kami terima, itu semuanya adalah apa yang disampaikan oleh orang-orang yang menyebut klien kami itu tidak benar, 180 derajat. Ya, jadi mereka bicara tanpa data, saya dengan tim kuasa hukum bicara dengan data, itu jauh 180 derajat. Jadi kami hanya wanti-wanti agar jangan menilai dari potongan-potongan video, ya, potongan YouTube yang dinarasikan hal-hal yang tidak baik, lalu itu langsung dipahami orang, lalu di-share lagi ke orang. Nah, itu yang kami tidak mau. Jadi kami berharap netizen semakin bijak, ya. Tetapi sekarang ini memang kami fokus terhadap proses perceraian itu.